Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu wa iqtafa atharahu ila yaumid din. Amma ba'd. Laqad ji'tukum min balad Filistin al-habibah ومن غزة خاصة بثلاث رسائل إلى بلد الثانية إندونيسيا، ولكن قبل أن نبدأ نتكلم عن أمر إن شاء الله سينفعنا في رمضان وبعد رمضان بإذن الله تعالى. Syekh Abdul Wali Jabal Muhammad datang jauh dari tanah Palestina untuk hadir di negara kedua beliau, yaitu Indonesia, yang mana datangnya beliau jauh dari Palestina mewakili seluruh saudara-saudara kita yang ada di sana dan khususnya mewakili warga Gaza. Adapun datangnya beliau ke Indonesia dengan membawa 3 risalah atau 3 pesan. Namun sebelum itu saya ingin menyampaikan beberapa hal yang mungkin dapat kita anggap sangat penting bagi kita di bulan Ramadan ini maupun bulan-bulan setelah Ramadan. Alhamdulillahilladzi ja'ala hunaka mawasim lil'ibadah tazdadu fiha al-ujur wa tarfa'u fiha ad-darajat wa tughfaru fiha ad-dhunub wal ma'asi. Na'am, laqad ja'ana Ramadan شهر الخير والبركات، شهر الجد والاجتهاد. Alhamdulillah telah sampai kepada kita, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita rezeki untuk dapat disampaikan kembali dalam bulan Ramadan ini, yang mana seperti kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan merupakan bulan penuh kebaikan, bulan penuh berkah, bulan penuh istihad, bulan penuh sungguh-sungguh dalam beribadah. Wa kulluna bi fadlillahi ta'ala muqbiluna 'ala Allah subhanahu wa ta'ala, muqbiluna bis-siyam wa bil-qiyam wa bil-a'mal al-mubarakah. Walakin hunaka amrun muhim. Hal nastash'iru bi liddati hadhihi al-a'mal wal-ibadat? Alhamdulillah, dalam bulan Ramadan ini seperti yang kita ketahui, kita selalu diberikan rezeki untuk senantiasa beribadah, senantiasa berpuasa, berqiyam lail, salat, membaca Quran. Namun Syekh bertanya, apakah dalam melaksanakan seluruh amal, seluruh ibadah tersebut kita telah menemukan atau kita dapat merasakan lezat dalam ibadah atau nikmatnya beribadah tersebut? إن كان هناك أحد محروم من تلك اللذة فإن هناك سبب عظيم ألا وهو الذنوب والمعاصي. Maka apabila dari kita belum dapat menemukan dan merasakan nikmatnya beribadah tersebut, maka Syekh berkata hal tersebut disebabkan oleh satu penyebab yang amat sangat besar, yaitu adanya dosa-dosa dan maksiat-maksiat. قد يقول قائل لقد تركنا الذنوب والمعاصي وأقبلنا على رمضان ولكننا لا نشعر باللذة. نعم، لأن التوبة يجب أن تكون توبة نصوح وليس فقط ترك المعاصي. Adapun beberapa dari kita terkadang sudah mengatakan, saya sudah meninggalkan maksiat, saya sudah tidak berbuat dosa. Namun mengapa saya masih belum dapat merasakan nikmatnya ibadah? Maka yang harus dilakukan oleh hamba tersebut adalah bertaubat nasuha, bukan hanya sekedar meninggalkan maksiat. والتوبة النصوح لها 3 أركان حتى نتحصل على هذه التوبة. الركن الأول هو ترك الذنوب والتوقف عنها، كانت صغيرة أو كبيرة، نترك الذنوب التي نداوم عليها، هذا أولا.
Adapun solusi utama atau obat yang paling utama supaya kita dapat merasakan nikmatnya beribadah adalah bertaubat nasuha, yang mana taubat nasuha ini seperti yang dikatakan Syekh memiliki 3 arkan atau 3 pokok ataupun 3 syarat utama, yang mana yang pertama adalah tarkul ma'asi atau meninggalkan dosa-dosa dan maksiat-maksiat tersebut. ثانيا يجب الندم الشديد على هذه المعصية التي تركناها، ولعل هناك من ترك معصية ولكن لم يندم على فعلها، تركها هكذا، كبر في السن ولا يستطيع أن يفعل تلك المعصية التي كان يفعلها، أو أنه لا يملك النقود، فهذه ليست توبة، هذا ترك المعصية فقط. لذلك يجب بعد أن تترك المعصية أن تندم ندما شديد على فعل تلك المعصية التي كنت تفعلها. Adapun yang kedua, setelah kita bersungguh-sungguh untuk meninggalkan dosa-dosa dan maksiat tersebut, syarat kedua atau rukun yang kedua adalah an-nadam asyarif atau penyesalan yang amat sangat besar dan dalam atas segala dosa-dosa dan maksiat tersebut, yang mana penyesalan ini harus dengan penuh kesadaran, karena banyak di antara kita telah meninggalkan maksiat namun bukan karena penyesalan, bukan karena menyesal, namun dia meninggalkan maksiat karena berbagai keadaan, seperti sudah sepuh sehingga dia tidak mampu melakukan maksiat lagi, ataupun tidak memiliki modal atau harta untuk melakukan maksiat tersebut sehingga dia tidak melakukan maksiat bukan karena penyesalan. وأخيرا يجب أن تعاهد الله سبحانه وتعالى، تعاهد نفسك ألا تعود إلى هذه المعصية أبدا، وإن عاد فعد، أي إن عاد أحد إلى الذنب فعد إلى هذه التوبة مرة أخرى، فإن الله تواب غفور رحيم. Adapun yang ketiga atau syarat ketiga, rukun yang ketiga dari taubat nasuha adalah kita selalu berazam atau berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita meninggalkan maksiat, kemudian penyesalan yang besar. Lalu yang ketiga adalah berazam untuk tidak kembali dan tidak mengulangi dosa-dosa dan maksiat-maksiat tersebut. Namun apabila pada suatu saat kita lalai dan tidak sengaja ataupun sengaja kembali melakukan maksiat tersebut, maka diwajibkan untuk mengulang kembali proses taubat nasuha tadi, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Tawwabun Ghafurun, Maha Pemberi taubat dan Maha Pengampun. فإن تحققت هذه التوبة النصوح لازما ستأتيك الهدية من الله سبحانه وتعالى، وهي التلذذ بين يديه بالعبادات. Dan apabila ketiga syarat tadi telah terpenuhi sehingga kita termasuk dalam hambanya yang telah bertaubat nasuha, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita ganjaran, yaitu kita dapat merasakan at-talabbuz fil ibadah, atau dapat menemukan dan dapat merasakan kenikmatan dalam beribadah. مثال بسيط حتى يستقر الأمر في عقولنا وأذهاننا. مثال بسيط على هذا: لو أتينا بإناءين أحدهما متسق ومليء أكرمكم الله بالقدرات، ووضعت فيه ألذ الطعام واختلطا معه، فكيف سيكون الطعم الذي ستتذوقه؟ هل سيكون لذيذا مع أن الذي وضعته لذيذ؟ وفي المقابل لو أتيت بإناء فارغ نظيف ووضعت به مثل ما وضعت في الإناء الأول، فإنك ستجد الفرق وستجد اللذة في هذا في الطعام. فهكذا المثل نضربه للعبادة. إذا نزلت بالعبادة على قلب طاهر نقي خال من الذنوب والمعاصي، فإنك ستستشعر لذة هذه العبادة.
Adapun Syekh ingin memberikan contoh, memberikan permisalan tentang hal yang dijelaskan tadi, yaitu misalnya kita memiliki dua wadah atau dua piring. Satu piring itu kotor, penuh dengan kotoran, penuh dengan sampah. Kemudian kita menaruh makanan yang menurut kita paling nikmat, paling lezat ke dalam piring tersebut, yang mana kemudian makanan tersebut tercampur dengan piring yang kotor tadi. Apakah kita dapat merasakan enaknya makanan tersebut? Begitu pun sebaliknya, apabila kita menghadirkan satu piring yang bersih, piring yang kosong dan bersih, kemudian kita menaruh makanan paling lezat di atas piring tersebut, kemudian kita memakannya, maka kita akan dapat menemukan kenikmatan makanan tersebut. Itulah dua piring tersebut diibaratkan dengan hati. Apabila hati kita kotor, kemudian kita beribadah, apakah kita dapat menemukan nikmatnya ibadah? Begitu pun sebaliknya, apabila hati kita bersih, kemudian kita beribadah, maka insya Allah kita dapat merasakan nikmat ibadah tersebut. فنسأل الله تعالى أن يقبل توبتنا ويغفر ذنوبنا ويرزقنا قلوبا نقية صافية ويجعلنا من المقبولين في هذا الشهر الكريم. قولوا آمين. Maka saya mengajak kita sekalian untuk senantiasa meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu diterima taubat kita dan diampuni dosa-dosa kita dan diterima segala ibadah kita di bulan Ramadan ini. Allahumma amin. أما الرسائل الثلاث التي جئتكم بها فالرسالة الأولى هي رسالة المحبة والأخوة. Adapun selanjutnya Syekh ingin menyampaikan salam atau pesan atau risalah yang berjumlah 3 risalah dari saudara-saudara kita di Palestina. Adapun yang pertama adalah Risalatul Mahabbah wal Ukhuwah atau pesan rasa cinta dan pesan persaudaraan. المحبة بين شعب فلسطين عامة وشعب غزة خاصة وشعب إندونيسيا العظيم. المحبة التي وجدناها وكانت رغم بعد المسافات الكبير بين البلدين، ولكن القلوب كانت قريبة، فالحب بقرب القلوب لا بقرب الأبدان. Rasa cinta antara saudara-saudara kita di Palestina secara umum dan di Gaza secara khusus dengan kita yang ada di Indonesia ini, yang mana rasa cinta tersebut terlihat dan dapat ditemukan walaupun kita terpisahkan oleh jarak yang amat jauh, karena sejatinya rasa cinta tersebut adalah dengan dekatnya hati, bukan dekatnya jarak. محبة وجدناها على أرضنا وشاهدتها قبل أن أحضر إليكم هنا، من ما وجدناه في دعم لمراكز تحفيظ القرآن الكريم والمدارس والمستشفيات، وأخص بالذكر المستشفى الإندونيسي الذي قدم الكثير لأبنائنا. فهذا كله يدل على محبة هذا البلد العظيم لشعبنا. Rasa cinta yang dapat ditemukan dan dapat dirasakan, bahkan dapat dilihat oleh saudara-saudara kita di Palestina, walaupun mereka belum pernah bertemu secara langsung dengan kita, namun rasa cinta tersebut sudah dapat dilihat oleh saudara-saudara kita di Palestina dengan banyaknya sumbangsih kita dalam pembangunan sekolah-sekolah, pembangunan markas-markas Quran, pembangunan rumah sakit, khususnya rumah sakit Indonesia, yang mana banyak memberikan bantuan bagi saudara-saudara kita di Palestina, yang mana hal ini merupakan bukti, merupakan dalil atas rasa cinta kita di Indonesia terhadap saudara-saudara kita di Palestina. فإني أنقل لكم رسالة الحب والتقدير والإحترام لشعبي إليكم. Maka Syekh menyampaikan salam cinta, salam terima kasih
فهي لماذا هذه الحرب التي تدور الآن؟ Adapun risalah yang kedua atau pesan yang kedua adalah Syekh ingin membahas mengapa perang ini terus berlangsung. ليست الحرب الأولى ولن تكون الأخيرة، إنها الحرب التي بدأت منذ أن وطئوا بأرجلهم إلى أرض فلسطين، أرض المحشر والمنشر. Perang ini bukanlah perang yang pertama dan bukan juga menjadi perang yang terakhir. Perang ini telah dimulai semenjak kaki-kaki najis Yahudi mereka yang menginjakkan di tanah suci Palestina. لقد جاءوا من كل البلدان وأرادوا أن يقيموا لهم دولة يهودية مزعومة على أرض فلسطين المباركة التي وصفها الله سبحانه وتعالى في كتابه كما سمعنا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. Yang mana mereka kaum Yahudi datang dari berbagai penjuru dunia. Mereka mengklaim bahwasanya mereka berhak untuk menduduki tanah Palestina dan mereka ingin merebutnya untuk mendirikan suatu negara Yahudi di tanah Masjidil Aqsa tersebut, yang mana seperti kita ketahui bahwasanya Masjidil Aqsa tanahnya akan selalu berbarokah. يريدون أن يقيموا هيكل سليمان المزعوم على حد قولهم على أنقاض المسجد الأقصى. Yang mana tujuan mereka adalah ingin mendirikan haikalah atau tempat peribadatan yang nantinya tepat didirikan di atas Masjidil Aqsa. المسجد الأقصى الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا أي المسجد النبوي والمسجد الأقصى. Adapun yang harus kita ketahui seperti pula yang telah kita ketahui bahwasanya Masjidil Aqsa merupakan salah satu masjid yang paling mulia. Hal tersebut berdasarkan dari sabda Nabi, tidak akan tertolak atau akan selalu diterima segala ibadah yang dilakukan di 3 masjid. Yang pertama adalah Masjidil Haram, yang kedua masjidku yaitu Masjid Nabawi, dan yang ketiga Masjidil Aqsa. المسجد الأقصى الذي هو أولى القبلتين والثالث الحرمين ومعراج نبينا صلى الله عليه وسلم إلى السماء بعد أن أسرى الله سبحانه وتعالى به من مكة إلى المسجد الأقصى وصلى بالأنبياء. فالمسجد الأقصى هو رمز لعقيدتنا نحن المسلمين كافة. Yang mana Masjidil Aqsa tersebut merupakan ulul qiblatain atau kiblat pertama bagi umat Islam, dan Salisul Haramain atau masjid paling mulia ketiga setelah Haramain, dan tujuan Mi'raj Nabi, tempat Mi'raj Nabi sebelum diberangkatkan ke langit, dan tujuan Isra ketika Nabi diberangkatkan dari Masjidil Haram, yang mana di Masjid Aqsa tersebut Nabi mengimami sholat para anbiya. فحربنا إذا معهم هي حرب على العقيدة ولن تتوقف إلا بتحرير مقدساتنا إن شاء الله. نسأل ذلك أن يكون قريبا وليس بعيدا. Maka Masjidil Aqsa merupakan simbol dari akidah kita, dan perang ini merupakan perang untuk membela akidah Islam, dan perang ini tidak akan berhenti sebelum kita dapat membebaskan, kita dapat membuka kembali tempat tanah suci kita yaitu Masjidil Aqsa dengan segera. أما الرسالة الثالثة فهي رسالة الثبات والصمود والتحدي لشعب غزة العظيم. Adapun risalah yang ketiga atau pesan yang ketiga adalah beliau ingin menyampaikan betapa teguhnya, menyampaikan tentang keteguhan, kesabaran, dan ketabahan saudara-saudara kita yang ada di tanah Palestina. نعم إنه ثبات
لقد دمروا كل شيء، لقد دمروا المساجد، دمروا المدارس، دمروا البيوت، دمروا الشوارع، دمروا الطرقات، دمروا كل شيء على وجه تلك الأرض. Keteguhan dan ketabahan atas segala bentuk pengerusakan, segala bentuk penghancuran yang mana mereka kaum Yahudi telah melakukan penghancuran dan pengerusakan atas segala sesuatu yang ada di tanah tersebut, mulai dari menghancurkan rumah-rumah, menghancurkan sekolah-sekolah, menghancurkan masjid-masjid, menghancurkan rumah sakit, jalan-jalan. Semua hal yang ada di tanah tersebut tak luput dari penghancuran dan pengerusakan. دمار وإفساد عظيم كما وصفه الله سبحانه وتعالى في كتابه لتفسدن في الأرض مرتين وهل أعظم من هذا الفساد فساد. Penghancuran dan perusakan yang amat sangat besar, yang mana hal tersebut sebenarnya sudah termaktub dalam surat Al-Isra ayat keempat yang dibaca oleh Syekh tadi, latufsidanna fil ardi marratain, yang mana ayat tersebut menjelaskan bahwasanya Bani Israel akan senantiasa melakukan pengerusakan 2 kali bahkan lebih. Maka apakah kita melihat pengerusakan yang lebih besar daripada pengerusakan yang mereka lakukan? ورغم هذا كله، رغم هذا الدمار والفساد، إلا أن هذا الشعب ما زال بفضل الله سبحانه وتعالى ثابتا على أرضه، ثم بفضل من يجده من إخوة أمثالكم. Walaupun dengan adanya semua perusakan, semua penghancuran ini, saudara-saudara kita di Palestina tetap tabah, tetap kuat, tetap sabar. Hal itu disebabkan karena mereka selalu berpegang teguh, selalu menyertakan Allah dalam segala hal, dan hal tersebut disebabkan karena banyaknya sumbangsi doa-doa kita umat muslim dari seluruh dunia. وإننا إن شاء الله تعالى على موعد مع النصر كما وعدنا الله سبحانه وتعالى، حيث قال فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. Hal tersebut sudah selalu menyatakan Allah dalam segala hal, sudah termaktub dalam ayat yang mana kemenangan akan datang bagi barang siapa yang selalu bersama Allah. ولكن هذا النصر اشترط الله سبحانه وتعالى علينا به شرط، وهو أن ننصره، فقال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Dan kemenangan ini atau pertolongan ini hanya akan datang atau hanya akan hadir apabila kita sebagai umat muslim berusaha untuk menolong Allah atau menolong agama Allah. وكيف ننصر الله سبحانه وتعالى؟ لقد دلنا الله سبحانه وتعالى على هذا النصر بالآية التي ذكرها تلو آيات بني إسرائيل مباشرة. فبعد أن ذكر الآيات التي تحدثت عن بني إسرائيل في سورة الإسراء، جاء قول الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إشارة منه سبحانه وتعالى أن النصر الذي يريده منكم هو الرجوع إلى كتابه وإلى دينه والتمسك بتعاليم الإسلام. Maka bagaimana cara kita berusaha untuk menolong Allah atau berusaha mendapat pertolongan dari Allah, yaitu sudah termaktub dalam surat Al-Isra juga setelah ayat yang menjelaskan tentang pengerusakan dari Bani Israel, yaitu ayat yang berbunyi Innal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, atau sesungguhnya Al-Quran akan memberikan petunjuk, memberikan pertolongan bagi hamba-hambanya yang kuat, hamba-hambanya yang tabah. Maka di sini
فاتحين منتصرين عاجلا غير آجل يا رب العالمين. قولوا آمين. Maka Syekh senantiasa mengajak kita untuk selalu meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tetap menguatkan sosok kita sebagai saudara sesama muslim dan memberikan kemenangan yang segera, memberikan keberkahan yang segera untuk tanah Palestina secara menang, secara tenang, secara nyaman insyaallah. Amin. Nakhtumu bidu'a insyaallah ta'ala. Setelah ini ditutup dengan doa dari Syekh. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu abadan abadan ma ahyaytana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika wa nabiyyika Muhammad salatan tansurna biha taruddana biha ila dinika raddan jamila. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa kaffir Allahumma 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ij'al al-Qur'an al-'azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa wa dhahaba humumina wa ahzanina. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahari 'ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna. Allahumma ya arhamar rahimin ya Allah uktubna min 'utaqaika fi hadha ash-shahr al-karim ya Allah. Allahumma la tukhrijna min hadha ash-shahr illa wa qad ghafarta lana dhunubana illa wa katabtana min al-maghfur lahum min 'utaqaika fi hadha ash-shahr al-karim ya Allah. Allahumma ya qadi al-hajat iqdi hawaijana ya Allah. Allahumma iqdi hawaijana واغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم رد هذه الأمة إلى دينها ردا جميلا. اللهم ردنا إلى كتابك. اللهم انصرنا على أعدائك أعداء الدين. اللهم بارك لأهل أندونيسيا في أرضهم. اللهم بارك لهم في أموالهم. اللهم بارك لهم في أمنهم. اللهم بارك لهم في كل ما رزقتهم وبارك لأهل هذه القرية. اللهم ارزقها من خير ما رزقت منه حبيبك ونبيك محمد